Alhamdulillah ini bisa masuk di catatan pantauan saya bahwa ini si mujur ini termasuk yang sudah berhasil dalam proses penjinakannya. Coba sekali lagi kamera saya dekatkan. Alhamdulillah teman-teman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berjumpa lagi. Teman-teman, kali ini saya ajak mantau berhubung ini kondisi sedang kurang baik nih, kondisi cuaca sedang mendung dan juga anginnya kencang. Ini teman-teman saya ajak untuk mantau seperti apa kondisi perkutut dan juga burung-burung kelangenan yang lainnya yang saya rawat nih teman-teman. Jadi ini bisa sama-sama kita pantau teman-teman. Kondisi cuaca agak muram dan juga mendung, diliputi dengan angin gitu ya. Sarung mobilnya sampai berkibar seperti di hadapan kita. Kemudian ini sengaja saya taruh di lantai teman-teman. Ada beberapa burung yang saya taruh di lantai, ini perkutut dan juga ada satu punai itu. Ini masih saya full taruh di lantai ya. Setelah sekian lama saya rawat, itu sengaja saya taruh full di lantai, yaitu untuk keinginan saya untuk melatih mental dia ya. Karena ya itu gelabak. Saya coba terapkan ini, nanti kalau memang ada hasil yang signifikan akan saya share ke teman-teman ya. Plus minusnya cara penjinakan dengan cara full ditaruh di lantai ya teman-teman. Nah, ini si punai. Alhamdulillah cukup berefek teman-teman dengan cara full taruh di lantai. Dan ini sengaja saya taruh di lantai, ini kayak ini siapa ini, si ayam nih. Perkutut saya kasih nama si ayam. Biasanya saya taruh di atas sini. Nanti saya cantol di teras. Tapi karena anginnya kencang, saya taruh di lantai. Nah, ini kalau kita perhatikan teman-teman, sunyi ya. Di biasanya jam-jam segini minimal si puter nih yang rajin sekali manggung, tapi saat ini kita bisa pantau ya, sunyi sekali. Dan di atas sana ini ada si Mulyo. Dan biasanya jam-jam segini si Mulyo termasuk perkutut yang aktif manggungnya. Ini suasana ketika burung sedang menghadapi cuaca mendung dan banyak angin ya. Walaupun mungkin kalau di beberapa kasus ya, ada teman-teman yang mengatakan tidak terpengaruh. Artinya burungnya tidak terpengaruh dalam kondisi se ekstrim apapun kan itu. Tapi saya pikir itu juga kasuistik burung-burung tertentu nih. Karena faktanya beliau-beliau yang mengatakan ada burungnya nggak pengaruh dengan cuaca ekstrim itu tidak semua burungnya itu seperti itu. Mungkin hanya beberapa burung yang kualitas pilihan dia lah. Nah, dalam kondisi semacam ini diusahakan ya menurut saya teman-teman menyempatkan ngecek secara lebih dekat, lebih detail nih burungnya. Jangan sampai nanti kita terlambat menangani apabila terjadi sesuatu nih. Karena di musim yang kurang bagus, di cuaca yang kurang bagus, ini burung-burung dimungkinkan bisa terserang penyakit nih teman-teman.
Terlebih kalau teman-teman memperhatikan beberapa waktu yang lalu, ada informasi yang cukup viral tentang matinya burung pipit ya, dimana di situ terjadi beberapa spekulasi dari para pakar. Ya mungkin bukan spekulasi, ada yang beberapa yang mengatakan dengan data. Bahkan kalau tidak salah informasi itu konon kabarnya karena burung tersebut mengalami kedinginan atau apalah itu ya. Secara ilmu alamnya, ilmiahnya katanya seperti itu ya teman-teman. Bahkan ada yang di PCR karena takut terkena virus corona itu. Dikhawatirkan itu mulai menular ke burung-burung. Ada banyak. Tapi saya juga pernah mendengar kemarin bagi teman-teman yang mungkin menggunakan standar ilmu Jawa itu, katanya kalau untuk mongso yang tahun ini memang untuk hewan dan burung peliharaan akan ada banyak yang mati gitu. Itu pertimbangan para leluhur dulu ya dalam niteni gelombang perkembangan alam. Jadi banyak sisi lah. Ini bisa kita pantau teman-teman, ini si rezeki dan si kabul. Kalau kita dekati, ini mereka masih aktif. Ada yang gelabak, ini yang provokatornya, yang saya kasih nama manis ini. Ini provokatornya ini yang saya tunjuk. Karena memang dia baru di kandang itu dan rawatan dibanding 3 burung yang lainnya termasuk yang paling baru itu. Nah, ketika dalam kondisi semacam ini, menurut saya ini bisa menjadi indikator. Walaupun kelihatan tadinya dari kejauhan ya, dari kejauhan kayak agak murung, tapi kalau didekati masih mau aktif seperti ini, menurut saya masih sinyal bagus nih, bahwa burung kita dalam kondisi baik, tidak sedang dalam kondisi sakit nih. Coba kita dekati di sangkar yang lain yang saya taruh di atas tempat mobil ini ya. Nah, ini si tegar terkuku. Masih lumayan aktif. Dan ini dia teman-teman si mujur, perkutut mujur yang pernah saya labeli sebagai perkutut saya yang paling giras. Alhamdulillah teman-teman, baru saja kan saya dekatkan kameranya dan dia, si mujur ini tidak menunjukkan gelabak seperti yang sudah-sudah nih teman-teman. Alhamdulillah ini bisa masuk di catatan pantauan saya bahwa ini si mujur ini termasuk yang sudah berhasil dalam proses penjinakannya. Coba sekali lagi kamera saya dekatkan. Alhamdulillah teman-teman, ini menurut saya sejauh ini dari pengalaman saya ngetik video ini, dan sebenarnya kalau tidak salah sudah 2 hari ini saya merasakan memang si mujur ini sudah kelihatan lebih tenang nih. Berbeda dengan si waras ini. Coba kita cek si waras. Monggo. Coba ini kita cek si waras teman-teman. Jadi ini dari sisi ketenangannya, dari sisi aktif girasnya, sepertinya si waras ini butuh diterapi seperti si mujur nih teman-teman. Karena memang perlakuannya si waras ini saya perlakukan seperti perkutut si Mulyo itu ya, yang sudah saya anggap tenang gitu.
Dan karena kita pantau seperti ini, mungkin nanti next video akan kita pantau, kita terapi si waras ini supaya bisa anteng seperti si mujur nih teman-teman. Dan di sebelah sana, di ujung sebelah sana ini berjejer terkuku, kemudian ada puter geni. Ini puter geni, di sana terkuku ya. Dan yang berpredikat giras, ini ada si lincah. Ini hasil pantauan saya juga 2 hari terakhir ini, sepertinya kegirasannya sudah mulai teratasi teman-teman. Tinggal menyempurnakan sedikit ya, artinya sudah tidak ngelabak sekali. Dan itu penting teman-teman. Oke, ini kondisi dari rawatan burung-burung yang saya miliki. Sebenarnya masih ada 2 ekor lagi nih, yaitu puter albino tapi di lantai atas. Ini kalau dari kejauhan tuh bisa kita pantau ya. Ini si siapa itu ya? Rezeki dan ini kabul ya. Dia agak sedikit memekarkan bulu-bulunya ini karena dinginnya cuaca. Dan kalau kita dekati seperti yang saya katakan tadi, coba kita cek dekati, ini termasuk si mulyo. Kalau dari kejauhan seperti itu, mengembangkan bulunya. Gangsar gampil, ini gangsar gampil. Nah ini kalau kita dekati, nah dia sudah tidak terlalu mengembangkan bulunya. Ini kalau menurut saya ya indikator sehat gitu. Tapi kalau kita dekati masih ngembang bulunya, ini harus kita perhatikan ya. Harus kita cek, harus kita coba tangkap dan dicek secara lebih detail. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi, yaitu dalam kondisi yang semacam ini, menurut saya teman-teman harus memperhatikan jamunya ya. Walaupun ini burung-burung ini tidak kelihatan ada yang sakit, tapi untuk antisipasi berjaga-jaga karena cuacanya yang kurang bagus, sebaiknya dikasih jamu. Kalau saya sendiri saya kasih kencur. Kemudian di waktu pagi itu usahakan ketika memang muncul sinar matahari dijemur gitu loh, biar bagaimana burung-burung ini bisa dapat cahaya sinar matahari. Ini penting sekali menurut saya. Kemudian termasuk ngecek kenyamanan sangkar dan kandangnya, misalkan kondisi pakan, cepuk minum, itu harus kita perhatikan. Barangkali ada sesuatu yang bisa nanti memperburuk kesehatannya. Saya pikir ya untuk berjaga-jaga, berhati-hati, terlebih kalau burung-burung yang sudah kelangenannya teman-teman. Ini kan kalau terjadi sesuatu, ini kan ya akan sangat merugikan kita sebagai pemiliknya, sebagai perawatnya. Oke teman-teman, itu pantauan kita di sore hari ini, sore hari yang mendung dan tadi sempat diterpa angin yang kencang. Insya Allah kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah memantau video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.